Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anu dipikah hormat Bapak Guru Ketua Yayasan, Bapak Ketua DKM, sareng para asatid, sareng para habaib. Rada dihapunten pribados calik rada kaluhur supaya katingali ti pangker. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngahaturkeun majelis taklim ieu sebuah kejadian yang betul-betul ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kejadiannya baginda Rasul sampai bertutur kata seperti ini. Sebaik-baik duduk majelis taklim adalah duduknya yang merapat dan hingga gugurnya daun ini bertebaran di pundak mereka. Jadi Bapak Denny tadi ngadugikeun sing calik rada karapet, rada tarik supaya ayat dina syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugika majelis taklimna ieu ditutupna ku doa kifarat majelis. Istimewa Pak. Seluruh para nabi tidak punya doa kifarat majelis. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan doa kifarat majelis. Ini suatu rezeki yang bagus, dan di mana kumpulan manusia yang bermajelis thalabul ilmi ini akan diangkat 70 para malaikat sampai ke arsy-Nya Allah. Langit ke-7 teh aya ini arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala anu teu dilengkahan ku sasaha iwal ti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi nuti Nabi Adam duga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul teh dugi ka arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ieu aya dina kitab Hayatus Sahabah jilid ke-4. Ya, kalasan pribados mentasih kitab judulnya Hayatus Sahabah di Arab. Kita tiasa dipilari di toko buku Sa'alun Al-Quran Kirang Agung Sadedi. Insyaallah kita lanjut kepada pemaparan ilmiah, non ilmiah, dan yang sesungguhnya adalah kita mengikuti cahaya ilmiah. Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun dina Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini tidak berubah dari zaman baginda Rasul sampai sekarang. Artinya sholat kita sama. Artinya lagi kurban kita sama. Sholat dan berkurbanlah. Jadi tidak ada sholat tanpa kurban sesungguhnya. Ada beberapa dua mazhab ini dinyatakan ada yang wajib dan ada yang makiyah disebutnya, supaya kita mengikuti. Bila sudah ada kemampuannya maka kita dianjurkan mengikuti sunnah bagindanya. Baginda kita siapa? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul adzim. Surat ini menggugah kita bahwa kita adalah umat terbaik, Bapak. Ya, umat terbaik. Tidak ada umat terbaik selain umat Islam. Ini dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita jangan menghinakan diri kita terhadap Al-Qur'an yang kita punya di rumah. Kita ingat kembali bahwa surat ini untuk kita, bukan untuk orang-orang non-muslim. Ya. Dan sesungguhnya dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, manusia itu harus beramal ikhlas.
dan ikhlasnya itu meniru baginda Rasul. Masya Allah. Apakah kita telah berkurban meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor domba. Saya kalau bercerita ini, Pak, mau menangis. Karena apa? Kita belum sampai seperti jiwa Rasul. Rasul itu ada 2 perkara, Pak, 3 perkara. Syirahnya, syurahnya, sarirahnya. Kita pengajian sekedap 10 menit. Ya, syirahnya bagaimana? Surahnya bagaimana? Apa sirah, surah, sarirah? Surah adalah di mana kita berbadan kecil, ya, Asia Tenggara, Indonesia tidak ada yang berbadan besar. Kalau kita lihat di Arab, kita dihijikan sareng yang di India, yang di Pakistan, DF Pak, orang teh sasikut, ya sasikut bisa. Jadi kalau kita menyombongkan diri dalam hal agama, kawan fisik orang Pakistan, kawan fisik orang India, saroleh, nah gitu. Jadi di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana surahnya badan kita, kumis kita, janggut kita, tangan kita, kaki kita, berjalan kita, itu seperti apa? Apakah sudah seperti baginda Rasul? Jauh, Pak. Ya, jauh. Kita tidak punya janggut. Kita berusaha berjanggut walau sedikit. Ya, walau sedikit kita berusaha berjanggut, hanya meniru-niru. Ya, ada surahnya baginda Rasul kita tiru, dia berjanggut, beliau berjanggut. Ya, memotong kuku. Ini juga ada cara baginda Rasul memotong kuku. Dari jempolnya, dari telunjuknya ke jempolnya. Wa ida batostum 2 jari ini sama. Wa ida batostum jabbarin. Yang melafalkan ilmu itu, Masya Allah, insya Allah punya kekuatan lebih di atas rata-rata. Terus menginjak ke depannya, baginda Rasulullah SAW punya angguan. Angguan baginda Rasul apa? Digamis, disorban. Nah, kita tidak di Arab, kita bisa pakai apa saja, itu tergantung budaya. Ya, budaya kita pakai sarung, pakai gamis, pakai sarung, pakai acut, pakai kawas. Nah, ini temperamen daripada baginda Rasul itu ada di diri kita. Dari sisi baju, dari sisi fisik, sekarang dari sisi jiwa, sariro. Sariro itu jiwa, Pak. Ya. Kalau belum ada yang membahas, mudah-mudahan ini yang pertama. Sariro itu jiwa. Kejiwaan kita kemana? Apakah sudah sepakat dengan baginda Rasul, ummati. Umat yang diperhatikan terdiri sorangan. Umat yang diperhatikan. Ternyata memperhatikan umat sangatlah tidak kuat bagi kita. Kita perhatian paling pada keluarga, paling tingkat RT, ayo Pak RT. Apunten. Pak RW paling gitu. Tos kan itu tos lepas. Teu aya perhatosan langkung ti eta. Tah, begitu oge sembelihan kurban. Itu diperhatoskan ke baginda Rasul supaya apa? Terbiasa. Ya, kenapa terbiasa? Sembelihan kurban harus mengenal adab-adabnya. Adab-adabnya harus dicari hingga dapat yang terbaik dari seluruh adab-adab hadis Nabi. Kedua, selain adab-adab, Idul Kurban terdiri daripada 3 maslahat. 3 maslahat apa diantaranya? Alatnya. Kedua apa? Ilmunya. Ketiga apa? Ketiganya adalah cara yang ihsan. Jadi menyembelih sapi kalau tidak dengan cara yang ihsan, batal. Nu ngajelaskeun batal teh tegas. Batal, afdol, sahih, thayyib. Ya. Jadi kalau menyembelih sapi asal menyembelih maka batal. Sanes lawan pasurya. Ayat sahih di hadis, jika engkau hendak menyembelih hewan kurban, sembelihlah dengan cara ihsan.
Dan jika engkau hendak membunuh hewan kurban, bunuhlah dengan cara yang ihsan. Ihsan teh naon? Ayeuna rada ditegesan ku pribadi. Ihsan teh naon pangasa? Ihsan teh selalu berbuat baik kepada hewan kurban supaya hewan kurban dapat dalam kesenangan disembelih. Hewan kurban dapat kesenangan dalam disembelih karena apa? Yang menyembelihnya tidak lupa adab. Ya, tidak lupa adab. Adab-adabnya apa? Sekarang kita buka khasanah bersama. Di seluruh dunia ini telah diadakan 4 kategori sembelihan, yang dimana penyembelihannya ini diteliti ku University Hannover Jerman, ku orang kafir, yang hingga akhirnya orang kafir ini masuk muslim gara-gara menyembelih. Masya Allah. Kita yang tadi kecil sudah melihat penyembelihan, sudah akil balik kita ikut menyembelih. Bahkan sampai sekarang ada yang belum menyembelih. Subhanallah. Nabi umur berapa menyembelih? Kita rujuk ke sana, para sahabat umur berapa menyembelih? Sayyidina Ali paling muda, umur 23 Sayyidina Ali telah menyembelih. Kita lebih dari 23 tahun. Menyembelih belum? Belum, ketinggalan zaman. Dan zaman terbaik adalah zaman baginda Rasulullah SAW. Tidak ada zaman yang lebih baik dari itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan sapi teh untuk disembelih, tapi itu biasa-biasa saja. Pertama menggunakan adab, kedua apakah kita bisa atau tidak. Bila kita tidak bisa, maka diwakilkan kepada yang bisa. Tidak bisa yang diwakili terus ternyata tidak bisa. Tidak bisa sedemikian rupa. Insyaallah. Ada penyembelih. Kita yakini bersama bahwa Profesor William Doctor School sareng Dr. Hashim di Turki menyatakan 4 kategori sembelihan yang dirahasiakan disaksenan ku WHO. Biasa diklik di internet, pribadi nyandak di internet. Kenapa tahun 2002, 2001 tidak lebih dari 23 kita bangsa Indonesia dihinakan oleh negara-negara kafir, di mana negara kafir adalah Australia, Prancis, termasuk Amerika di dengkotna bahwa kita adalah juara 1 menyembelih. Juara 1 dalam aniaya hewan kurban. Bagaimana kita nggak miris? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini Allah adalah mengutus baginda Rasul sebagai contoh. Kirang paham ya sebagai contoh, maka baginda Rasul sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ia bukan kalimat biasa, kalimat penekanan kepada umat Islam, di mana umat Islam harus mengikuti cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna orang terus mengikuti cara baginda Rasul, belum kafah, belum semuanya. Masih kita ikuti yang enak-enak saja, masih kita ikuti yang nyaman-nyaman saja. Contoh apa? Sebuah pondok mempunyai kiai. Kiai belum melengkapi ilmunya dengan ilmu tawaduni. Ternyata apa? Disembelih. Menyembelih tidak bisa, kawin deui bisa. Ia berfitrah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah jumlah istri karena jihad. Jadi ada hubungannya dengan jihad. Tambahnya istri baginda Rasul adalah hubungannya dengan jihad. Maka Allah cantumkan dalam surat jihad. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Berjihadlah engkau kepadaku dengan harta dan jiwa. Sekarang dengan harta dan jiwa, kita harta nggak punya. Jujur saja, saya tanya bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kesini karena dimuliakan Allah, ingin rasanya mendekati saja. Mendekati bagaimana cara menyembelih yang benar. Sekarang saya tanya, adakah yang sudah punya golok bagus?
Ini berkaitan dengan Al-Hujurat ayat 15. Kalau belum punya, kenapa sampai belum punya? Sesilan aja nama. Kunaon sampai tacan gaduh. Sementara umat Islam wajib hukumnya. Jihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Harta, kurang nudut di pesak kurang. Sekalian nudut lah 20.000. Yang telan sekalian nudut simpen. Candak setahun, badai mencit gitu. Ternyata kenging 2 domba. Kenging 2 domba. Ya. Ya sifatnya sifatnya nasional, sifatnya internasional karena kemarin kita terima jamaah dari berbagai negara. Jadi saya sedih Pak. Sedih kalau saudara saya belum bisa. Ya, kalau belum bisa. Sekarang saya tanya ada bedok tidak? Tidak ada bedok. Dan kita prioritaskan diri untuk bedok. Nabi mana yang tidak punya golok? Pedang malihan. Pedang jumlahnya sabaraha kanjeng Nabi 12 tekirang ti salapan. Aya nu diwariskeun ti Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam. Diukir eta di museum teh. Pribados kantos ningal di museumna. Baginda Nabi teh aya pedang. Yang terpampang itu 9. Ya, 9 yang terpampang. Malihan di depan Masjid Madinatul Munawwarah ada Masjid Sayyidina Umar radhiyallahu an. Aya pedang lewang. Masya Allah. Kita tidak punya bedok lain. Sementara bedok salah satu kewajiban untuk memenuhi kita kurban. Minimal akikah. Apakah kita tidak punya anak? Jadi kita sudah tersudut menjadi umat. Sudah tersudutnya karena kurang melengkapi daripada hasanah kenabiannya. Nabi sekarang tidak ada. Para sahabat tidak ada. Para tabiin tidak ada. Para ulama terus dipecah-pecah sadayana. Ayeuna ningali ulama di YouTube atas Masya Allah. Nuku pribados disimak mung 2. Mung 2. Syahid Umar di Madura. Kiai Haji Holil di Madura. Syahid Adi Hidayat di Jakarta. Abdul Somad di Riau. Jadi sedayana ayeuna tos pada katiisan. Katiisan ku sabab apa? Rezim. Jadi kita kalau bahas rezim nanti dulu, ya kita nggak mau wadai ke sana. Nah sekarang yang paling penting dari kita adalah mempunyai golok. Saya bukan pedagang golok, tapi saya bisa membantu supaya Bapak tidak keliru memilih golok. Dan golok ini minimal bisa 20 ekor sapi, Bapak bisa ngumbara ke Masjid Jami. Saya mohon Ketua Panitia untuk mengundang, saya bilang mengundang Masjid Jami yang ada di Sebuduren perumahan Puri Harapan. Supaya apa? Supaya mendengar. Bapak Wali Kota kemarin juga mendengar hal ini. Banyak istighfar beliau. Masya Allah. Muslim yang taat. Sekarang kita menginjak kepada adab. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Tadi ayatnya sudah jelas, kita umat terbaik. Ayatnya sudah jelas bahwa kita harus ittiba pada baginda Rasul. Teu aya para Rasul teu gaduh bedog. Teu aya baginda Rasul anu untuk mencit. Kurang dari bagian belah mana, Pak? Ya, saya sedikit menyinggung hal ini. Kita bagian belah mana? Ari dugi ka ayeuna can tiasa mencit. Ayeuna diajarkeun mencit. Minimal domba teu aya nu teu bisa. Upami aya ibu-ibu mah Bu, punten ka dieu pangereutkeun ieu. Geureut we eta cau teh. Atos. Da eta mencit teh kitu. Kira tingali videona. Baik video yang cuplikan dari Arab Saudi, ulama Arab Saudi, ataupun cuplikan saya yang mengajarkan sembelihan waktu musim haji. Insya Allah kita lanjut kepada budaya kesembelihan barat, stunning pistol.
Mohon itunya herdingnya bisa diturunkan. Ada suara? Ini sapi diapakan, Pak? Di stunning pistol, ditembak, jidatnya ditembak. Ini kita tidak tahu sapi ini mati atau tidak, sapi ini pingsan atau tidak, data detensi. Nah, sapi dengan jatuh sudah meninggal kayaknya, Pak. Ya, insya Allah yang kedua di Palu Godam. Suaranya kurang jelas. Tidak ada suaranya. Ngabletokna juga pondasi, jika ngahancurkan pondasi imah, Pak. Ngabletukna teh. Sekarang dibius. Digedekeun. Nah, stop. Ini hewan telah mati, kaku. Begitu disembelih, sembelihannya betul, tapi hasilnya tidak maksimal. Dia tidak mengeluarkan darah. Lanjut. Tidak ada darah yang muncul, Pak, karena sudah mati. Yang begini ini kita makan. Bangkai, Pak, ini. Karena kita tidak menyembelih sendiri. Ayam juga. Ya, insya Allah kita lanjut kepada sembelih syariah. Apa bedanya dengan ngiris tahu, Pak? Stop. Jadi keindahnya sembelihan itu ada pada golok dan temperamen saat kita mendekati pulku mari arteri vena. Ini waktu saya 10 tahun yang lalu, Pak. Ya. Dan sekarang pun dalam keadaan sakit saya masih mampu sembelih seperti ini. Artinya apa? Bukan saya hebat. Bukan. Yang hebat Allah. Tapi menyembelih itu emang seperti itu, ringan saja. Kuat ngangkat bata 2 biji sudah bisa. Saya rasa saudara-saudaraku sekalian telah bisa memotong bambu. Memotong bambu teh hese, socana dikit-dikit hese. Tapi ini dengan menyembelih seperti ini tidak ada yang susah. Kenapa susah? Kalau kita menyembelih, perhatikan, karena ini menjawab YouTuber. Sembelihan ini menjawab YouTuber. Ini sembelih saya di Dokpol Jabar, kantor polisi dokter-dokter yang di Tegalega itu, Pak. Nah, ini saya sembelihkan sapi hampir 900 kilo. Sudah sama dengan tembok ini, leher. Satu kali menjawab pertanyaan dari YouTuber. Bagaimana? YouTuber bertanya, bagaimana bisa mengetahui hulkum mari arteri vena sudah putus, Pak Kiai? Bagaimana cara mengetahui? Nah, pas pertanyaan H-2 kita sudah terjadwal. H-2 kita sembelih menggunakan golok baja saha Korea. Jadi tentang golok baja ini kita perlu belajar bersama. Kenapa kita sulit menyembelih? Nyembelih hiji atau semintul, nyembelih 2 atau semintul, ngasan nulami sanes menci. Itu karena limbah yang kita gunakan, per mobil yang kita gunakan. Dari per ini emang Masya Allah, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau pernya dari Jerman, per Mercy itu agak bagus. Agak bagus. Kenapa? Ada kandungan logam yang lebih bagus. Ada kromiumnya, ada vanadiumnya, ya. Ada kromium, ada vanadium, ada nikelnya, ada mangan,
Di bahan-bahan kimia itu disertakan di situ. Kenapa kalau kita menyembelih dengan golok-golok baja modern yang kita punya itu bisa lebih bagus? Karena murni untuk peralatan sembelihan atau peralatan dapur. Iya. Kita lanjut. Pindah. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Taruh. Ya, stop dulu. Ini kaki sengaja tidak diikat berempat. Dan maksimalnya sapi itu hanya bergerak begini, tidak sampai ke kepalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an, pada diri-diri onta itu aku ciptakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Maka tidak diikat satu kaki ini adalah ijma' para ulama. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dan para imam itu sepakat untuk tidak mengikat kaki. Dan kalau kita sekarang itu mengikat, niru ulama mana? Apakah kita kurang membaca sementara WA terus dipegang? Apakah kita kurang membaca sementara internet sudah tidak perlu kita butuhkan buku? Ya. Nah, ini diteliti oleh Profesor Wilhelm Hannover Jerman dengan Dr. Hasim. Dan ini merupakan satu prestasi bagi umat Islam yang dimana diketahui WHO taraf internasional. Ya, sekarang sudah tahu menyembelih ternyata kayak ngiris tahu. Cek pribados mah udah kumaha henteu sapi segede kitu dikeureut we kitu. Mung anggonana eta anggon Madura aja teh ulah ditiru abi kita setengah nggo. Udah Pak, ada cukup. Alhamdulillah. Ia menggunakan pedang 65 cm pribados teh. Kenapa saya gunakan itu? Menjawab YouTuber kembali. Wah, mal mungkin mencitku pedang mah. Nah Allah nu pedang bisa mencit kan. Nah YouTuber teh bahasana gitu. Begitu di-upload dia kurang kali, di-upload, mendengarkan dan membaca. Istighfar akhirnya. Jadi kita melalui YouTube, melalui ini bisa membuat orang istighfar tanpa ketemu kita. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas penelitian ini Profesor William Dr. School menyatakan bahwa sembelihan terbaik itu sembelihan cara Islam, syariah tapi. Banyak cara Islam, syahadatnya bagus, khotibnya bagus, imamnya bagus, muncitna goreng. Dah ngerti peribadasmu. Kamari kayak gitu, ke Pak Wali Kota, muncitna goreng, Pak. Kumaha gorengna? Jelaskeun ayeuna. Muncit nu kasebat biasa-biasa saja, ternyata luar biasa. Luar biasanya karena pahala. Ya. Kita minum. Satu ini kenyang. Kita makan, satu ini cukup. Nah, mencit teh gitu. Sudah mencit ini terasa nikmat, mencit yang satu lagi terasa nikmat, mencit nu lain terasa nikmat, mencit dugi ke akhir zaman terasa nikmat. Eta ketagihan mencit. Baginda Rasul menyembelih 2 ekor domba. Nanti disampaikan pada adab-adabnya supaya pada adab-adab nanti tidak usah saya perjelas. Baginda Rasul ngadugikeun dina adab eta, wahai Fatimah, lihatlah sembelihan dombamu. Sesungguhnya tetesan darahnya adalah menggugurkan dosa-dosamu. Eta ari disembelih sakali. Eta hadisna. Tah ayeuna ke tukang jagal dipencit ale kesekeng. Tah kedah istighfar. Kedah istighfar. Kalau sembelihan itu ternyata batal, kersan teu tukang jagal ngagentos. Da sunahna kitu. Gantilah kurbanmu
bilang kau batal menyembelihnya. Subhanallah. Kegaduh tukang jagal mah. Dan tukang jagal saseurna mau gaduh otot. Gitu Bang Resa. Da ari abita cantiasa mah eta masalah salah urang bae di sana. Salah panitia memang orang tuh bisa. Gitu. Jadi ketua panitia harus beristighfar untuk memilih tukang korban, tukang sembelih yang lebih baik. Sambil belajar. Nanti tahun berikutnya barulah ini tukang sembelih yang belum bisa ini dipeserkan bedok supaya bisa. Iya. Karena apa? Ketidakbisaan tukang jagal bukan semata-mata salah daripada tukang jagal. Dan seseurna tukang jagal di urang mah seseurna, tapi teu aya di dieu mah. Di Garut ieu mah. Teu gaduh bedok yang nambut elek esekeng minimal 10 kali. Ke aya kitabna yang tidak biasa-biasa saja. Saya munculkan satu kitab yang sudah diterjemahkan aslina bahasa Arab. Terus saya munculkan lagi nanti video sembelihan ulama Arab. Teu aya nu sakali teh maju mundur. Eta sakali dalam sembelihan. Lain maju terus gitu teu ya, maju mundur. Eta hari maju sekali gitu mundurna iraha. Teu biasa. Jadi orang ditolak beberapa kali. Tuh. Maju mundur. Nah, eta. Terus nanti saya munculkan lagi sembelihan dam di Arab yang saya mengajarkan sembelihan ke para pejagal di Arab. Ternyata pejagal-pejagal di Arab teh tidak orang Arab, tapi orang-orang Nigeria, orang-orang Afrika, semuanya orang Arab yang sudah muslim. Insyaallah demikian. Kita lanjut kepada adab-adab penyembelihan. Nah ini nanti bisa di-print, difotokopikan, dibagi. Insyaallah yang menyembelih bisa dibacakan, Ustaz? Insyaallah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, adab-adab hendaknya yang menyembelih adalah sahibul kurban sendiri. Jika dia mampu, jika tidak maka bisa diwakilkan orang lain, dan sahibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Adab ke-1, setidaknya kita sahibul kurban yang menyembelih jangan hanya bisa membeli daging hewan kurban sapi sama domba, tapi kita yang harus bisa menyembelih. Kalau tidak bisa diwakilkan. Nah sekarang urusan fadilah pahala. Tuang punya lira, rawas, diwakilkan tuang. Wakilkan, lihat tuang. Nikah, waduh, masya Allah, masya Allah. Tos nikah ayeuna tiasa dua istri langsung tiasa, 3 kali tiasa asal kian era. Asal kian era, gitu. Jadi tiasa diwakilkan teh bagi yang cacat. Jadi hadisnya di situ yang berhalangan tidak mampu itu berhalangan tuh banyak, cacat, sakit dan yang lain-lain. Tapi bagi yang sehat, subhanallah, wajib ku sendiri. Ya, insyaallah adab kedua Diriwayatkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih kehitaman bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah serta bertakbir dan meletakkan kaki beliau di badan kedua hewan tersebut. Riwayat kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu, karena setetes darahnya akan memohonkan ampunan dari setiap dosa yang telah dilakukan." Masya Allah. Jadi tos tegesnya banyak adab-adab orang teh beunghang.
saking kubeungharna teu katampung. Eta ribuan hadis, kita cuplik yang pentingnya saja. Ulah dugi ka salah kaprah urang di karuhun, saling ngalepatkeun karuhun karena dakwah tidak sampai ke beliau. Budak awewe mah ulah nempoan nu mencit. Hah? Budak awewe mah ulah nempoan nu mencit. Ari ieu hadisna kumaha? Duh, artinya salah karuhun. Jadi ini berdasarkan hadis yang sahih Bapak saya cuplik. Tidak bisa dinyatakan ini sahih tanpa Bukhari al-Muslim. Ya. Sampai sekarang dalam pemakaman Sahih Bukhari al-Muslim itu ada di Uni Soviet. Sampai presiden kita pertama Bapak Soekarno itu mau memasuki lahan kuburnya itu merenang, dinas sejarahnya merenang. Ya insya Allah kita lanjut. Nomor 2, gunakan pisau yang setajam mungkin, semakin tajam semakin baik untuk meringankan sembelihannya. Dari Sadat bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Ini hadis riwayat Muslim. Tadi sudah saya sampaikan jika hendak membunuh dan sebagainya harus dengan cara ihsan. Ihsan itu apa, Pak? Pak Ihsan, pangmencitkeun ieu, can tangtu Pak Ihsan tiasa. Pak Ihsan lain namina. Ihsan teh kebaikan dan menyenangkan sembelihan. Ya, menyenangkan sembelihan. Nah, hewan kudu disenangkeun. Ari kolot baheula mah da teh loba nyarios. Para panjang rek dipencit mah supaya senang. Ari pek ayeuna aya hadis nah eta supaya senang teh di paraban, di eueutan. Kitu diaritkeun jukut kolonjono. Jukut kolonjono teh mengandung air, garam di dalamnya. Bentuknya cukup gitu. Aya. Jadi upami hewan di pasian eta gumbira. Oh mbak gitu Pak, aya perbentenan. Nah, kita teh disuruh mauniakeun ka bojo urang, ka istri urang. Nyai mangga tingali tempuan ku maneh. Eta bergugurna dosa teh bergugurna darah. Jadi upami darahna seueur tah milik eta nu sohibul kurban. Sanes mencit biasa atau mencit teu acan sapat oge dianggap sapat akhirnya sakaratul mautna lami. Jadi sakaratul maut lami teh kusabab salah mencit. Bade biasa-biasa wae. Sementara mencit jika ngiris tahu tadi bade biasa-biasa wae. Tetiasa aku biasa-biasa. Biasa-biasa upami sorga orang di pasian biasa ki kumaha. Jatuh disarami sorga ieu cicing we di dieu bari ngundur. Gitu. Tetiasa. Jadi orang tampil kudu luar biasa. Da ilmu nama tos kataji ku GSB. Ya, kataji maksudnya teh tos kenging. 15 tahun ngariset teh tos kenging ayeuna teh. Ieu kategori tos telat. Masih kena aya nu menjid model gitu. Oke, dipaparin penjelasan tentang sembelihan terbaik di SB. Aya Bapak Kapolda Jabar, Pak Rudi Sufahriadi, ya, itu menyembelih hewan kurban Pak. Dan kita apa? Pangkat tegaduh, ya, harta tegaduh. Tapi insya Allah harta tiasa dianggo meser bedogela supaya orang paham dina akekah teh kieu. Insya Allah. Dan harta yang dibuat beli alat jihad, masya Allah. Upami orang uning ama pahala nu goib, neraka nu goib, Allah tekabayang Pak. Dicatat ku malaikat di dalam langit 70 malaikat dalam majelis ini. Fulan bin Fulan ditulis. Jawaban Allah saat dilapor oleh malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kembalikan amalan itu kepada hambaku yang belum pulang dari majelis taklim.
Kita bermajelis taklim harus betah sampai kita dapati keilmuan yang benar. Jangan pantatos hanu, pantatos iya. Tos panas. Kumaha kami gapleh malam minggu? Nah, pribadi sih resep gapleh, tapi ujungnya dakwah kabar budak teh. Lain gapleh deui ka sapoe jemput. Lain. Gitu, urang kudu terang dasar purwadaksina dina gapleh eta urang mancing hidayah. Gitu. Insyaallah. Yang ketiga, Nomor 3, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita aturkan kepada bapak-bapak sekalian, adab-adab ini saya gunakan atas dasar hadis. Teu aya nu teu aya hadisna, minimal ucapan para ulama. Tadi berkaitan dengan alat yang tajam. Biasa ku plastik heula, ulah wakaku teknik GSB adalah teknik dorongan. Semenjak saya ciptakan yang ukuran 40 dan 45, teknik dorongan selalu saya gunakan karena ada dalam kitabnya ilmu dorongan. Ternyata sembelih para nabi dulu itu dorongan, tidak tarikan. Itu yang membuat kita susah. Ya, kita ngetes. Kalau mau sembelih, ini berkaitan dengan adab. Harus disembelih sebelum ini Nabi Ismail alaihissalam melihat daripada golok kita, minta dites heula. Jadi ngetes ini teh ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulna Nabi Ismail alaihissalam menyampaikan kepada Abah Ibrahim alaihissalam, Abah ulah dites di dia, Abah. Silahkan Abah di balik batu itu tes. Akhirnya dites. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 arah. Ada yang tahu? Kenapa kita takbir 3 kali? Ini asbabun nuzul daripada pelafalan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Eta teh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum nyembelih, Pak. Sebelum nyembelih diminta ngetes. Ngetesna paling gitu apa? Biasa kaula ningali eta, masyaallah. Dites. Setelah bisa seperti ini, saudara-saudaraku sekalian, minimal bisa kertas, ya, minimal bisa kertas. Kertas juga bisa belok. Kalau yang masih bisa kertas tidak bisa belok, ulah pakai pakainya. Tuh, itu. Kayak sorangan, hampir kayak sorangan. Atas gitu kertas disimpan. Ngangge plastik nu hipis. Nah, plastik nu hipis. Keureut tah. Tapi ulah tarik. Laun we. Soe. Plastik nu hipis teh soe. Ari teu aya. Ari teu aya. Iya plastik, teu aya ieu kertas, kupanangan. Wah, ieu mah edun we pake eta kupanangan. Laras kupanangan. Tapi ulah waka ditiru ieu teh ilmu Banten, di Banten urang 2 tahun. Dagang teu laku-laku. Jadi pamikana panangan, ieu teh Allah nyiptakeun kuku. Dalam kuku ini ada enzim.
enzim teh untuk membuat buat makanan berbau. Jadi upami orang tua ngangge panangan cepet bau, tapi upami ngangge sendok moal. Tah ieu urang dikeureut. Nah, dimiringkeun, ulah dicepeng. Kitu dikoordinir, paminta murah. Tah ieu. Miring sabaraha Pak Guru, Pak Ketua. Ulah dilami-lami. Complok ya gitu. Tak usekeutna jiga kieu maka hasilna sembelihan kitu tadi, sembelihan syariah. Eta nu ditaliti kudu para dokter di Hannover Jerman teh eta. Insyaallah. Kita lanjut. Nomor 4, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ini disebutkan dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke arah kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih, lehernya, bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah bab 21 halaman 196. Subhanallah. Kita sudah ada dasar, Pak. Tapi karena kurang informasi, jadi Masya Allah dihaturkan hatur nuhun satinggi-tinggina kepada Bapak Denny Andi Pak. Masya Allah. Hatur nuhun setinggi-tingginya karena telah menyampaikan datang kepada saya pakai sepeda ontel. Masya Allah. Ya, kan itu Pak Haji nuhun diurukan supaya aya penyembelihan dina kasampurnaan. Wantun beliau. Padahal pribados levelnya pas kaditu. Teu acan aya tembusan di para malaikat. Masihan mimpi kayak, bahwa musolana sae, ulah hariwa. Pak Ketua ge bager, Pak RT ge bager, Pak Ketua DKM ge bager. Teu aya nu masih terang eta teh. Teu aya hiji-hiji acan teu aya. Sareng urang kali teh di musola sesekali ini kita datang ke musola yang katanya musola itu begini, tidak jumatan dan sebagainya. Ternyata Masya Allah musola yang punya yayasan Bapak bahan atau tak terhingga, meskipun bapak-bapak merasakan biasa, tapi orang lain yang melihat tak terhingga. Karena apa? Mendatangkan saya tidak mudah. Ini yang jadi masalahnya. Mendatangkan saya tidak mudah. Harus 2 minggunya. Tapi teh mohon kira laku 2 mingguan. 2 mingguan. Tahun yang lalu Pak. Masya Allah. Jadi saya hadir ke sini untuk mengajak bapak-bapak supaya terpanggil mengamankan pahala daripada Idul Kurban. Mengamankan pahala bagaimana? Baginda Rasul tadi sebutkan. Jika pahala bertubi-tubi kepadamu wahai Fatimah, setelah engkau melihat hewan kurbanmu aku sembelih. Jadi yang menyembelih siapa? Baginda Rasul. Tapi Baginda Rasul bilang apa? Lihatlah sembelihanmu. Masya Allah. Baginda Rasul berucap, wahai Allah, aku berkurban atas diriku. Wahai Allah, aku berkurban atas keluargaku. Karena penyembelih akan memotong hewan dengan tangan kanan sehingga hewannya dibaringkan ke lambung sebelah kiri. Sahrul Mumti bab 7 halaman 440. Sadayana naon nu diamalkeun ku urang teh tos aya catatanana dina Sahih Bukhari, dina kitab-kitab di Timur Tengah. Ya, ini cuplikan dari kitab Sunnah Kuwaitiyah. Ya, saya cuplik dari situ supaya kita mendengar wawasan lebih banyak lagi. Ternyata kitab-kitab di sana juga sama dengan punya kita yang telah diterjemahkan. Mohon dimaafkan saya menginformasikan kegiatan saya sebetulnya bukanlah sembelihan kurban. Bukan, karena sembelihan kurban ini dari kecil saya sudah berburu mendapati bagong, banteng, rusa dan sebagainya. Jadi dari SMP, SD sudah menyembelih. Tapi kegiatan saya mentasih kitab yang akan diterbitkan. Jadi demikian Bapak. Kita lanjut. Oh bentar.
menghadapkan ke kiblat itu bukan wajahnya Pak ternyata. Dalam kitab Kuwaitiyah ini, zat sembelihannya, naharnya. Kalau onta disembelih itu wadahnya menghadap kemana saja. Yang penting naharnya menghadap kiblat. Karena memang itu cara ibadah onta, zatnya, naharnya yang disembelih. Bukan ontanya, bukan sapinya dihadapkan ke kiblat. Jika kurang dari abdas, pas khusyuk menghadap kiblat, sana setan. Hidayah kata Ustaz Abdul Somad itu zat sembelihannya. Ya, insya Allah. 6. Menginjakan kaki di leher hewan, kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih kehitaman bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan Bismillah serta bertakbir dan meletakkan kaki beliau di badan kedua hewan tersebut. Meletakkan, kata meletakkan itu sederhana. Meletakkan. Baik tuur itu kaki, baik dampal eta kaki sami kene. Mangga bade kutuur disederhanakeun supaya katingali pamecetanana. Eta, waduh kudu kaki gitu. Kaki pandangan ilmiahnya tidak seperti itu. Ya. Jadi diperhatikan dalam adab itu apa bahasa artinya, apa bahasa maksudnya. Insya Allah lanjut. 7. Bacaan hendak ketika menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ini hukumnya wajib. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Surat Al-An'am ayat 121. Masya Allah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dan menyebut nama sahibul kurban, diri sendiri atau orang yang diwakilkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika didatangkan seekor domba, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Iya, nunggu pribadi dibikin tadi. Ini hadis penting untuk dipelajari. Ada yang menyembelih satu keluarga, ini sekeluarga Bapak Surya sekeluarga. Ini kurban atas nama Bapak Surya. Ini kurban atas nama saja yang mewakili keluarga. Semuanya kenging pahalana. Begitu juga. Yang ini kurban atas anak saya, ini kurban atas ini, berarti menuju ke anak. Lebar pahala orang tengalah. Jadi sekarang kurbanlah atas nama keluarga. Atas nama keluarga itu bapak ibu kita, ayah kita, ya bapak ibu ayah kene, dan istri kita serta anak cucu kita. Ini baginda Rasul kurban demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita yang berharta, yang berdua, berhartanya seperti apa? Ukurannya, batasannya. Saya berharta, ukurannya hari tasyrik, saudaraku. Kalau dalam hari tasyrik itu kita punya untuk dimakan, berkurban. Kalau dalam hari tasyrik tidak ada untuk dimakan, jangan berkurban. Ya, ini ukurannya. Ya, insya Allah kita lanjut. Nomor 8, pastikan bahwa bagian tenggorokan kerongkongan 2 urat leher kanan kiri telah terpotong. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Nomor 2, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher, sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaannya ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Jadi ada derajat, ada level, ada treatment-treatmentnya, di mana penyembelihan itu ada satu perkara yang hukum dan mari saja. Nah, ini tidak boleh diambil manfaat dagingnya, haram hukumnya. Kalau sapi disembelih terus berdiri jalan-jalan, itu hukum dan mari saja, Pak. Arteri dan vena tidak putus. Ya, ada di video itu. Pakai jubah Nanti kita ada pelatihan yang lebih baik lagi, Bang. Yang pertama dia bukan karena saluran pencernaan.
penyakit oleh urat dua dan darah. Ini urat kehidupan disebutnya. Kalau sapi berjalan baru ini yang potong Pak. Yang besar. Nah, baru yang urat ini yang potong. Ini belum potong. Untuk memunculkan urat saraf ini naik ke atas dibutuhkan ganjel. Jadi tidak bisa kita menyembelih asar ganjel kayu balok. Nabi Ismail alaihissalam di pasihan bantal anu nikmat ku Nabi Ibrahim. Teu aya Nabi Ibrahim teh bocoran, geus pencit we Ibrahim. Dan kitu Allah digentos ku domba. Teu aya bocoran kitu, Pak. Jadi adrenalin Nabi Ibrahim mencit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu aya bocoran informasi naon. Itu. Begitu diganjel ku bubuk cau, maka muncul yang ditabrak ganjel itu arteri, vena, dan hulkumari ke permukaan, maka mudah disembelih. Tapi upami hese disembelih, elek-esek yang mencina ganjelnya kirang leres. Eta harus dipelajari ku pribadi, atas diri saya, insya Allah. Nomor 9, membiarkan kaki kanan bergerak. Sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Imam An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan dari Al-Baghdadi dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan kaki kanannya dibiarkan. Ahmad Musa Muhadzab. Masya Allah. Saya terasa takut Pak pertama mengamalkan hadis dan amanah ulama ini. Tapi saya berarti ada ilmu yang kurang. Ulama tidak menyampaikan bahwa pada diri sapi ini Allah ciptakan kemudahan. Tidak sampaikan hal itu. Ternyata ada kemudahan. Sebagaimana Allah ciptakan onta. Aku ciptakan onta untuk disembelih itu ada berbagai kebaikan-kebaikan. Dan kebaikannya diantara kemudahannya. Satu, sapi tidak punya tulang pelutu seperti kita. Itu ke satu. Kedua, leher sapi bila ditengadahkan lebih daripada saat dia makan tengadah. Mohon lagi tengadah lagi. Saat melebihi dari kadar dia makan, begininya melebihi ini, maka akan muncul rasa sakit, tidak bisa. Setelah saya ukur dalam riset, tidak lebih daripada 30% mendongaknya. Jadi sapi dengan keadaan mendongak seperti itu ada dalam kenyamanan. Ini juga dalam menjawab YouTuber. Karena apa? Apa tidak sakit seperti itu? Kalau kita sakit, karena jarang senam. Tapi kalau Pak RT kan sering senam, pasti tersakit. Dan pribadi dia asal senam, gitu-gitu. Maka kita Assalamualaikum. Ini minimal senam kebiasaan. Insya Allah. Lanjut. Nomor 10, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan semacam ini hukumnya dibenci karena akan semakin menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula mengikuti binatang, memasukkannya ke dalam air panas dan semacamnya. Semua ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati. Ini adab terakhir yang kita cuplik. Jadi setiap adab-adab hewan kurban mau disembelih harus dalam keadaan tenang dan senang. Baru kita pakai adab-adab. Setelah disembelih, sebelum sakaratul maut, tidak boleh diapa-apakan. Saya pernah menyembelih di Batu Nunggal. Batu Nunggal masih gede Pak, 20 ekor sapi. Itu ada seseorang anak muda, saya belum tahu, belum ngerti, belum mempelajari banyak hadis. Dibersihkan kupanangan, dirojok. Begitu bolehnya setelah kita tahu sapi sebelum sakaratul maut tidak boleh diapa-apakan. Karena apa? Sakit, nyeri. Menyampaikan atas dasar ilmiahnya. Ya. Nah sekarang apa bedanya dengan kita? Kita beli ayam, mang panguncitkeun lah saekor we. Pencit ku sia mah di pasar.
cemplungkeun karena langsung udah supaya biasa didudutan buluna gitu atau gitu merenung urang terus dibencit cemplung langsung kira-kira ya teh Pak sah tidak? Udah moal sah darahna can keluar atau dicemplungkeun karena langsung tak can keluar bisa darahnya sampai netes lah gitu. Yang dimaksud Rasul tetesan itu lebih dari 3. Kalau yang tadi nggak netes sama sekali yang di Setaning Pantol nggak bisa dan sudah tidak bernyawa, tidak bisa. Itulah yang boleh tidak biasa-biasa. Ya, ayeuna atos cekap ada pemika 10 ayeuna dibuka hasanah dialog. Mangga naros sing seueur naros sing sae anu teu acan kuninga sembelihan. Contoh dulu. Contoh sembelihan dulu. Mau diberi contoh dulu. Iya. Contoh sembelihan salak. Tadi ya ini. Sembelihan seperti ini, merobohkan seperti ini, keliru besar. Di mana kelirunya? Ada yang bisa menjawab? Kelirunya di mana? Tidak ihsan. Hah? Tidak ihsan. Betul sekali Pak. Tidak ihsan. Kasihan sapi kita. Sohibul kurban ngayakkeun satahun teh Pak. Masya Allah nabung, pangguru nabung, serahkeun. Ka tukang jaga, mang pamuncitkeun. Kade yang saya mencitna. Begitu dipencit gitu, ngarobohkeun ge teu tiasa panitia ngarobohkeun teu tiasa. Kedah nama ku ihsan. Ku ihsan di mana? Di paparin contoh nu leres. Lanjut, satu kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kumaha itu? Jadi kumaha itu? Pembahasan begitu. Takbirnya betul, takbirnya bagus, pahalanya bagus, tapi amalannya bagaimana? Jadi banyak kita mengatasnamakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ari mencid ilmuna. Di kumaha tah? Kanunya. Jadi sekarang waktunya kita belajar. Waktunya sekarang kita bisa. Ulah duwi ka kieu. Allahu Akbar tidur lali kita bedog di bawah. Lanjut ke berikutnya. Ulah di situ. Untung teu ka dieu. Ari ka dieu kumaha tuh? Ketiasa mencit kitu, Pak. Itu masih banyak terjadi segitu YouTube pribados kos ribuan. Masih banyak terjadi seperti itu. Dan kesini pun kalau tidak mengundang dengan dengan 2 kali 3 kali datang, bahkan 4 kali datang pada ini, masya Allah, semangat gitu. Iya, betul kakinya darah sini. Gede kan gambarnya. Ini Riau lah dari Jepang. Wah ini satria makanya. Ada Adi yang dari Rio. Segitu hasilnya.
itu teriakan sapi. Jadi begitu domba bunyi, sapi bunyi, ini artinya tidak ihsan. Bagaimana mengukur ihsan dari suara kan? Nah, yang harus gitu. Dicibit Pak, cantik, cibit cantik deh, sakit. Nah itu sudah tidak ihsan. Ya, ihsan itu sangat tipis bedanya. Niat daripada sahibul kurban mengamanah kepada ketua panitia supaya panitia menyembelih dengan betul, dan sahibul kurban sudah sami nawaton dikelola dipencit kieu. Allahu Akbar. Artinya kita masih ada PR, harus menjawab sapi di akhirat. Sapi minta keadilan kepada Allah, di mana tukang sembelih dihadir. Masya Allah. Lanjut. Nah, yuk, pribados mencupin dia. Adab-adab itu. Ayat nu bisa bahasa Arab, mangga diterjemahkan. Hasilnya sami sareng adab-adab nu pribados kita dugikeun tadi. Sekali ditangadahkeun. Coba diulangi sembelihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini, ini pacul di tempat pamuncitan. Nah, kata mana lihat ini. Ini orang negro Pak yang pakaian hijau nih. Langsung hitungan menit, detik, sakaratul maut habis. Artinya sudah putus semuanya. Ini rahangnya cukuplah 3 jari. Ya, dan disinilah ini pengajian di Masjid Jami Ciparaja. Siap? Ini cukuplah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian. Seperti itu Pak. Apa bedanya dengan iris tahu? Jadi kalau kita simpan tahu di atas leher, tahunya kita iris, dombanya ikut mati. Itu maksud saya. Lanjut. Satu kali. Lanjut deh. Supaya Bapak terngiang bahwa aku bisa sembelih sebetulnya. Nanti dalam bisa kemana aja. Dites. Ya, tangan 2, jangan tangan 1. Perhatikan. Ini ditarik ke punggung. Ya, bismillah. Dia nu belajar Pak. Sama dengan bapak-bapak. Belajar kenceng. Padahal dalam belajar mah hari make bedog ieu laun bismillahirrahmanirrahim dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, senangkan sembelihan dengan kasih sayang. Ya. Sudah banyak saya pelajari. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cara menyembelih di dalam kitab-kitab ini langsung aja biar nggak lama. Keterangan saya ambil dari kitab Ya, tarikan. Ya. Ini jilid yang kedua. Ini jilid yang kedua. Ini ya kedua menyembelih. Sunanu alat tadabri, sunnah alat sembelih. Nah, oke ya. Langsung kita cek di sini. Kalau tahu di sini kita fokusnya wal yuhidda ahadukum syafratahu. Sini. Hendaklah kalian orang yang menyembelih itu yuhidda menajamkan pisaunya. Imrar sikina imrar sikini biquwwatin wa tahammulin dhahaban wa audan.
kata beliau disunahkan menjalankan pisau dengan kuat dari kanan ketika zahaban, pergi, wa'audan, dan kembali. Maka di sini ada isyarat bahwasanya yang disunahkan itu adalah 2 kali. Maksudnya tidak sekali ya, di 2 kali. Maju Jadi dan mundur. kalau kita pahami dari teks ini adalah sistem sembelihnya adalah sistem dorong. Alasannya kenapa? Alasannya adalah wa ashal, ya, itu lebih cepat, lebih cepat untuk terputusnya, mudah lebih cepat meninggalnya, matinya hewan itu, wa ashal, dan lebih mudah. Ini versi dalam kitab fikih Syafi'i. Dia jadi Insya Allah. Jadi penyembelihan itu didorong, ternyata semua para nabi mendorong sembelihannya. Nah, kalau tarikan dari mana? Itu budaya kita. Maka di saat budaya diterapkan secara bertahap, bersusun dengan baik, maka jadi kebaikan. Ya, tapi tidak mengalahkan syariat mendorong. Nah, ya. Kalau kita tidak menyukai istri kita, apakah kita didekati dengan tenang? Tidak, didorong supaya tidak mengganggu. Apakah ditarik? Tidak, didorong. Didorong ternyata kekuatannya 2 kali lebih besar daripada menarik. Seperti itu. Jadi kita menciptakan ilmu sembelihan dengan cara mendorong ini sudah kredibel. Tidak bisa diganggu gugat karena itu fitrah manusia. Mendorong lebih baik daripada menarik. Insya Allah. Lajeng kita sembelihan sapi ini dalam keadaan stres ataukah tidak? Nah, yang tidak kalah lebih penting lagi, jangan ada palu ke tanah, dia jangan mendengar, ya, karena akan stres. Jadi tanda-tanda kesetresan itu karena kekeliruan kita dalam melayani tali samping, ya, kita sebut teknik tali samping saja. Kena buah jakarnya, ya. Kalau kena buah jakarnya ini akan stres dia karena sakit. Ini sapi tidak ditengok, ya, karena bisa diambil. Harusnya kita beli sapi yang ditengok. Seperti apa videonya, posisi dari sana, boleh bergantian. Curiga bahwa mau diapain ini? Sudah terjadi tarikan. Begitu ditarik. Ya, ini mana dari belakang seperti itu. Ya. Ini jangan lebih dari 2 menit. Kan yang kiri kaki yang nalin teh jangan lebih dari 2 menit. 2 menit teh lama yang nalin. Kesulitan. Satu-satunya cara kalau ini sudah reda itu tetap dikendalikan ditarik, maka ini dikendorin. Setelah posisi ini. Nah, ini kepanjangan, ya, gebok pisangnya cukup dibagi 2 sebetulnya. Ya, angkat. Angkat. Terus ke belakang lagi sampai di bawah daripada tangkuknya. Ya, terus. Kali ini geboknya, ya. Sampai kurang agak. Angkat lagi. Gak usah itu. Tujuannya dikendorin untuk memposisikan ini supaya gampang. Kan demikian. Ada akan api ini makan. Diantuk ke bawah. Posisi seperti itu. Nah, ini rahang nih. Ini terakhir rahang nih. Nah, ini rahang. Maka 4 jari dari sini. 4 jari dari rahang. Kalau nempel rahang kena lidah. Bawah. Ya. Nah, barulah di sini ambil kuda-kuda begini. Ya, ambil kuda-kuda langsung kita eksekusi. Jadi kan taruh di atasnya. Marilah makin mesti lari. Karena apa? Sapi seselai apapun sapi tidak bisa dipakai sarung. Kalau kita selai ke badannya pakai sarung, tapi nggak bisa pakai sarung. Jadi harus dilepas biar dia nggak marah. Ya, begitu. Sarungnya panjang ini, yang kepala enak. Nah, diharapkan kaki belakang gerakan sembelihannya. Tadi cara makan sapi berangguk. Nah, saat sapi berangguk itu dia suka caranya.
Mana goloknya? Alhamdulillah kita mau nyakin ya. Makanya mulai. Astagfirullah. Ya insya Allah cukup saya rasa.